Kita akhirnya bisa beristirahat juga setelah perjalanan tadi dari 3:30 dan akhirnya kita ketemu di tengah-tengah hutan. Nah, di sini kita mau makan, terus mau istirahat sebentar. Nggak afdol kalau pakai sendok. Ya. Enak bang, seger, serius. Ayam itu pasti bakal lebih gede di dada dong. Apa? Nah kalau dia justru yang dadanya paha, gedean di paha. Kayak sering lari nih ayam. Awas jatuh. Ini ayam makan. Nah, nama apa nih? Jika ada pakan ya. Cika ya. Mantap dipuja. Warga Pemuja makanan. Kita akhirnya bisa beristirahat juga setelah perjalanan tadi dari 3:30. Sekarang jam 10:30 dari Bintaro ke Bandung. Kita istirahat dulu tadi, terpuncak pas. Kita ngopi dulu di pas masuk Bandung, nyemil dulu, dan akhirnya kita ketemu di tengah-tengah hutan. Kali ini tuh vibe tuh Sehijau itu kayaknya Sehijau Pak. itu Sehijau ya. itu ya. Jadi sekarang tuh kita ada di salah satu tempat nah, yang menurut gua sangat asoy. asoy. Sejuk, dingin. Nah, di sini kita mau makan, terus mau istirahat sebentar. Sebelum lanjutin perjalanan. Nah, sambil kita review makanan yang ada di sini. Cuman gue penasaran sama si tadi tuh yang kecium banget adalah sayur asemnya. Kayaknya Nah, ini dia sayur asem tuh menurut gua, sayur asem Sunda sama sayur asem Jakarta tuh beda. Betawi beda. Nah, Kita review bareng seperti apa masakannya. Di sini juga lihat ada bambu-bambu. Bambu dan menggunakan unsur alam. Jadi di sini ada villa juga. Lu Jadi bisa- ada resto, cottage, cafe, camp area. Kita bakal ketemu di meja makan ya. Bye. Inilah menu dari rumah makan Rasa Malala. Yang kita pesen itu adalah paket liwet ampar. Nah isinya tuh ada nasi liwet, tuh bisa pilih tuh, bisa ayam, nila atau gurame, bisa bakar atau goreng. Ada tahu, ada tempe, ada kredok, ada ikan asin peda nih. Terus ada kerupuk, ada sambel, terus sama es teh tawar. Ini paketnya cuma 50 ribuan seorang. Ini nih paketnya nih. Paket ini. Terus sama kita nambahin si bakwan, bala-bala, Nah, 15.000 dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 biji kayaknya dapat dah. Nah ini kalau lihat nih sambalnya ada dua versi. Yang ini dia kayaknya sambal apa ya jatuhnya? Sambal ada. Hah? Sambal tomat. Ini kayak sambal Oh, tomat. ini sambal bawang. Bawang ya, tapi ada tomatnya juga. Mumpung ada di sini sambal apa namanya? Sambal dadak. Sambal tomat. Kita ngomongin langsung rasanya. Iya, soalnya tempat makan itu sama tempat orang yang biasa nganternya jauh no ke atas no. Jauh. Lo lihat deh. Nah. Jadi kita manggilnya mesti Jaga selalu Naji. Seperti biasa kan, namanya juga makan di di perkebunan. perkebunan, pasti bakal ada segala macam lah Teman-teman temen-temennya. menikmati makanan kita juga. Ya udah Pan, karena kita udah lemah, Lemah, letih, kita lesu. lelah, jadi kita mau langsung aja kita hajar. Hajar dulu kita makan deh. Gua tapi pertama kali gue mau cobain ini dulu nih. Dari yang tadi gue bilang, dari lewat aja baunya, aduh ya Allah. Gak afdol kalau pakai sendok. Ini cenderung lebih manis rasanya. Berarti nggak ada pedas-pedas kayak gitu. Ya? Pedasnya minim, Pasti. tapi lebih ke arah manis. Lebih kalem lah ya. Lebih chill. Coba. Ya, harus Manis. orang-orang Sunda ya man. Tapi biasa kan kalau manis itu kan biasanya ke Jawa ya. Heeh. Tapi nih, nah ini bedanya nih antara sama apa namanya Betawi sama Sunda. Nah kalau soal Daerah asam Betawi itu Tahu gue tuh lebih asem, medok ya, gitu. medok, lebih Gurih. kental lah. Ah. Bumbunya lebih gila deh. Cuman kalau dari sisi isian sebenarnya sama, dan cuman dia ada, dan ini ada waluh juga kan. Sama. Nah cuman kacangnya berlimpah Mek. Coba kita coba seruput dulu deh nih. Ya tapi sayur asam Sundaan pada umumnya biasa standar. Ini nih yang mau gue coba nih. Cekat. Ini gue nggak tahu ya namanya kayak rujak apa ya. Wah, gak ada itu. Ada kolnya, ada ketimun. Ini kredok. Kredok. Coba ya. Enak bang, seger, serius. Oh, Bumbu kacangnya. bumbu kacangnya berani. Dia pakai terasi gak ya? Kayaknya pakai terasi gak ya? Enggak. Enggak bukan terasi nih, tapi di gurihnya mantep ya. Kan? Gurihnya mantep kan? Gurih mantep, seger, gurih. Seger loh. Tuh, Ya, langsung ini- ngelek loh gue. Enak loh. Gue mau cobain dulu si nasi liwetnya nih. Nah dia nasi liwetnya tuh agak perak. Kita pakai si ayamnya dulu nih. Kalau kita kan lu berpikir ayam itu pasti bakal lebih gede di dada dong. Apa? Nah kalau dia justru yang dadanya paha, gedean di paha. Kayak sering lari nih ayam. Awas jatuh. Kalau yang nggak sering squat dia kayak gitu tuh. Nggak pakai lama, kita Yaudah, cobain dulu. coba Kita cobain si ayam bakar nih. Waduh, kayak karet kayak. Kayak karet gak Pak? No, ini yang jelas bukan ayam. Kalau Jakarta kita biasa makan ayamnya ayam buras kan. Ayam negeri. Ini kayak bukan, karena teksturnya beda. Ini ayam apa? Nah, nama apa nih?
Cuma kalau dari kekenyalan daging ayam ya, beda nih dari ayam yang biasa kita makan. Dibilang keras enggak, tapi lebih berserat. Apa? berserat gitu. Tapi bumbunya beda sih, bumbu ayam bakar juga beda ya. Nih, Tapi intinya enak. enak, serat gitu. Bener-bener berotot sih kayaknya. Coba kita aja langsung pakai sambal bis. Ini sama ada vakan nih. Cika ya. Nasi liwetnya rempahnya itu berasa. Padahal kan simple ya nasi liwet ya. Bawang, serai, ada. Apa? Gimana nih? Enak. Jadi nasi liwet ketemu sambal bawang sama ayamnya cakep pas. Antara sambal, ayam, nasi justru menjadi pelengkap. Nih sambal bawangnya nih yang bahaya nih. Bahaya nih. Real nih sambal bawang loh. Ini sambal bawang. Gurih, pedas, rasa bawangnya Berasa banget, bawangnya berasa banget nih. Oke. Ini pertama kali gue makan sambal bawang loh. Oh, pertama kali. Maksudnya sambal bawangnya beda nih Pan, bukan sambal bawang yang kayak di Jakarta. Nah, dia soalnya lebih banyak tekstur tomatnya juga banyak. Jadi lebih cenderung lebih seger gitu rasanya. Terus ada asam-asam tomat, nggak terlalu kenceng lah. Cuman yang paling berasa itu gurih dan segernya. Nah, tapi mau kita cobain ini, Mac. Tahu. Gua mau cobain pakai sambal dadaknya nih. Sambal dadaknya. Coba ya. Sementara ini kalah sama rasa tahunya asinnya keluar banget. Ini sambal dadaknya kayaknya agak different banget nih sama yang kita tahu di Jakarta ya. Gue nemuin soalnya Pedas, tapi nggak begitu pedas. Gurih, tapi rasanya apa ya? Ini agak confused nih, agak membingungkan rasanya. Sulit untuk gue jelaskan nih. Coba gue sekali lagi deh. Apa ya? Gue pernah makan sambal ini tapi ikan gitu. Biasanya dadak tuh, tahu gue ada satu rasa yang nyentrong banget tuh. Jadi sambal dadak tuh bawang, cabe, kadang-kadang ada terasinya ya. Nah, dia ada satu hal yang kegigit, tapi ini flat, tapi entah kenapa jadi nagih. Gue ngerasanya nih, gue bingung jelasinnya, tapi yang jelas ini nagih si sambalnya buat gue. Ya udahlah, sambal dadak sama sambal bawang khas dari rumah makan Rasa Mala. Udah, tapi enak. Dia punya rasa karakter yang sendiri. Lu cobain, lu kan makan peda ya. Nah, ini ikan peda pada umumnya. Karena dia asin biasanya kan. Mau asin ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Temennya sayur asem lagi nih. Masya Allah. Sayur asem, ayam bakar lo, Nasi liwet, tahu, tempe mendoannya enak. nyaman. Dan yang paling gua ingat adalah sambalnya sih. Yang ini segar dan menyenangkan ya. Baru pertama kali juga gua makan. Kalau yang ini menjelaskannya rumit tapi nagih. Dan habis ini kita bakal ngerek. Nah, baru bangun. Selamat pagi, good morning. Ayo, Ya, Bang Ibot makan, Bang Ibot. kali buat makan. Ayo kita bareng yuk. Para pemuja makanan, tonton yang kita makan. Habis ini bakal ngapain lagi? Apa yang bakal kita makan? Tonton sampai habis. Ya Allah. Lumayan lah. Enak sih emang. Habis ini gue baru mau tidur nih. Makan. Jadi mau ditawar berapa jet ski gue nih? Gue bakal tawar 2 miliar karena akhirnya jet ski bisa naik turun gunung. Jadi barusan kira-kira sejam lalu ya. 2 jam dong. Kurang lebih 2 jam ya. 2 jam. Kita udah makan enak, udah bisa istirahat, udah bisa cuci muka, cuci tangan, cuci pokoknya deh. Sholat, rebahan, komplit semuanya. Jadi kalau ditanya gitu ya, berapa sih sebenarnya? Menurut lo, ratingnya berapa nih, Mike? Rating buat si rumah makan Rasa Mala. Iya, weh. kalau menurut gue ini makanannya sih B aja ya. Tapi enak, masih bisa kita nikmatin. Masih lah. bisa dinikmatin. Gue akan kasih rating 7,5. 7,5. Gue juga akan kasih rating 7,5 karena pertama dari sekian tempat yang kita lewatin yang cover secara keseluruhan ya, dari mulai makanannya ada, tempat istirahatnya yang menurut gue tuh nyaman, nggak digesu-gesu gitu suruh buru-buru. Iya, bener, santai ya. Terus juga porsi makanan juga yang nggak sedikit, dengan harga yang segitu tuh porsi makanan itu banyak. Ini menurut gua worth of money. Jadi kalau lo udah lagi memang touring lewatin Raja Bali, lo bisa kesini nih buat istirahat. Apalagi kalau lo kurang tidur, karena tadi gue lihat Ibot bisa tidur dengan nyenyak, Damar bisa tidur dengan Iya, nyenyak. udah aman nyenyak. Nyenyak banget deh. Lo cari rumah makan Rasa Mala. Rasa Mala ya. Pertanyaannya, apakah ini akan pantas dipuja? Pantas Jelas pantas dipuja. dipuja ya. Apakah kita akan rindukan? Oh, Ya kalau kita lewat lagi, kita akan cari tempat lain. kita cari tempat lain. Karena kita orangnya mencari tempat hal yang Iya, baru. Cari-cari hal-hal yang baru. Punya makanan, kita lanjut lagi ke tempat yang akan kita explore lagi. Gua Irfan, dia nggak sepamit. Dia Bontang, Ono Ibot, Ono Damar. Kita pamit undur diri.